Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengujian normalitas data dengan menggunakan metode Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan secara manual tanpa bantuan software aplikasi lainnya. Di sini pengujian normalitas data itu merupakan suatu pengujian teknik uji yang digunakan atau yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran suatu data itu suatu data sampel itu berdistribusi normal atau tidak. Di sini kenapa kita diperlukan pengujian normalitas data atau untuk diketahui apakah sebaran data suatu sampel itu berdistribusi normal atau tidak, karena kita nanti akan bisa itu akan menentukan apakah kita akan bekerja di ranahnya parametrik ataukah kita bekerja di ranahnya non parametrik. Di sini salah satu asumsi kita bekerja di ranahnya parametrik itu adalah si sebaran data sampel itu dia berdistribusi normal. Nah, di sini beberapa pakar statistik menyatakan bahwa apabila ukuran suatu sampel data tersebut lebih dari 30 atau N lebih dari 30 itu termasuk ke dalam sampel besar, maka dapat diasumsikan langsung bahwa dia berdistribusi normal. Namun hal itu tidak dapat langsung kita gunakan gitu kan. Untuk lebih memastikannya alangkah lebih baik kita meyakinkan dengan melakukan uji normalitas gitu, baik secara grafis maupun secara statistik gitu ya. Karena ini kan tidak berlaku menyeluruh. Ini kan dibilang beberapa pakar yang menyatakan bahwa sampel besar di 30 itu diasumsikan distribusi normal. Tapi bisa saja sekalipun dia sampel besar, dia bisa saja tidak berdistribusi normal. Jadi untuk lebih menguatkan, meyakinkan, lebih baik dilakukan pengujian normalitas ya. Nah, di sini terdapat beberapa metode untuk mengecek atau menguji apakah suatu data sampel itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, metode tersebut terbagi menjadi dua kategori besar secara grafis. Kita bisa mengujinya dilihat secara grafis maupun secara statistik. Nah, di sini kalau secara grafis itu kita bisa menggunakan kertas peluang. Kita bisa menggunakan Kiki probability plots atau kumulatif frekuensi atau PP plot gitu kan. Namun kelemahan dari pengujian normalitas secara grafis itu adalah karena dia ditampilkan secara grafis berarti dia secara visual gitu ya. Nah, karena dia secara visual maka akan memungkinkan interpretasi dari satu individu dengan interpretasi individu lain akan berbeda gitu kan. Berarti di sini unsur subjektifnya sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian ada teknik lain yaitu secara statistik. Nah, secara statistik ini ya dilakukan uji hipotesis gitu kan. Banyak uji yang bisa digunakan untuk untuk mengecek apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Di antaranya ada uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji chi-square, uji WS-test, Jacques-Bera, Safirovic, De Agostinos, Ryan Joyner, Anderson-Darling, dan masih ada beberapa lainnya gitu kan. Namun pada kesempatan ini yang akan dibahas itu adalah dua terawal yang tadi, yaitu Lilliefors dan Kolmogorov. Kenapa Lilliefors dan Kolmogorov itu dijelaskan secara bersamaan? Karena pada dasarnya konsepnya sama. Yang berbeda hanya nanti pas penentuan titik kritisnya. Ya. Nah, di sini pengujian normalitas data dengan metode Lilliefors digunakan untuk sampel data berskala interval atau rasio gitu kan.
kemudian datanya tunggal, yaitu datanya tidak dikelompokkan, kemudian datanya dengan ukuran sampel besar maupun sampel kecil gitu. Nah, prinsip dengan pengujian normalitas dan prinsip kerja dari pengujian normalitas data untuk metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Lilliefors itu tidak berbeda jauh gitu kan, pada dasarnya sama gitu. Namun pada konsep penentuan titik kritisnya itu gitu, batas titik tolaknya itu adalah yang sedikit berbeda. Kalau penentuan signifikansi pada pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov, maka titik kritisnya itu pakai tabel Kolmogorov-Smirnov. Kalau Lilliefors pakai tabel Lilliefors. Nah, di sini langkah yang pertama ketika kita akan melakukan pengujian normalitas data adalah jelas kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesisnya di sini H0-nya itu adalah distribusi data sampel tidak berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis. H1-nya itu adalah distribusi data sampel berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis. Nah, kemudian di sini statistik uji untuk Lilliefors itu adalah L hitung sama dengan supremum harga mutlak dari Fxi dikurangi Sxi, di mana Sxi itu adalah fungsi distribusi empirik berdasarkan sampel, dengan kata lain yaitu nilai peluang distribusi kumulatif berdasarkan data sampel, yaitu peluang X kurang dari Xi. Sedangkan Fxi itu adalah fungsi distribusi teoritik sesuai dengan yang dihipotesiskan, dengan kata lain yaitu nilai dari nilai peluang kumulatif fungsi distribusi kumulatif di bawah H0, yaitu peluang Z kurang dari Zi ya. Nah, di sini itu untuk yang Lilliefors. Nah, untuk yang Kolmogorov-Smirnov pada dasarnya sama, konsepnya penotasiannya hanya berbeda. Di sini statistik uji untuk metode Kolmogorov-Smirnov itu adalah dihitung sama dengan supremum harga mutlak dari Fn dikurangi Fo gitu kan, Fn Xi dikurangi Fo Xi, di mana Fo-nya itu adalah fungsi distribusi empirik. Jadi hanya berbeda, kalau di sini notasinya pakai Fx dan ini notasinya pakai Fx dan Sxi. Kalau di yang Kolmogorov-Smirnov, yang di Kolmogorov-Smirnov itu pakai Fn dan Fo. Jadi si S-nya, Sxi-nya diganti dengan Fo, kalau di sana Fx-nya adalah Fn di sini gitu ya. Nah, kemudian tapi pada dasarnya konsepnya sama. Nah, di sini kriteria pengujiannya bahwa kita akan menolak dengan taraf signifikansi alfa. H0 itu ditolak apabila L hitung lebih dari L tabel atau D hitung lebih dari D tabel, di mana L tabelnya itu adalah pakai tabel Lilliefors dan D tabelnya pakai D Kolmogorov-Smirnov ya tabelnya. Nah, di sini kesimpulannya, untuk kesimpulan disesuaikan dengan hasil dari kriteria pengujian yang memutuskan apa kita akan menolak atau menerima H0. Nah, kemudian di sini kita lihat contohnya. Oh ya, maaf, di sini ada kekeliruan. Ini harusnya adalah 50. Jadi misalkan diketahui data penelitian yang berupa nilai UTS suatu mata kuliah dari 50 mahasiswa. Didapatkan data sebagai berikut. Ini data dari nilai UTS dari 50 mahasiswa. Kita mengambil taraf alfa 5%, selidiki apakah sampel data tersebut di atas bahasa dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, di sini jelas yang pertama dibangun adalah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesisnya kita bangun H0-nya adalah distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah tidak berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis. H1-nya adalah distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis, gitu ya. Nah, di sini statistik ujinya. Nah, didapat statistik uji untuk Lilliefors maupun untuk Kolmogorov-Smirnov itu sama-sama di 0,075 gitu kan. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat di sini. Mohon maaf sebentar, di sini sepertinya ada masalah. Nah, ini. Di sini
Jadi yang pertama, si data 50 itu kita susun dari data terkecil sampai ke data terbesar, gitu ya. Si nilai datanya itu kita susun dari nilai terkecil, nilai data terkecil sampai ke nilai data terbesar. Nah, ini sudah disusun dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian di sini frekuensinya, frekuensi kumulatif berarti di sini 1, yang ini berarti kedua karena 1 tambah 1 dan seterusnya, gitu kan, sampai di sini terakhirnya di 50. Setelah kita menghitung frekuensi kumulatifnya, kita hitung peluangnya, gitu kan. Nah, peluangnya itu adalah peluang kumulatifnya berarti di sini nilainya adalah yang ini dibagi dengan 50. Berapa peluang berapa peluang kumulatif dari frekuensi kumulatif ini? Dapat sampai yang di sininya adalah 1. Gitu kan? Jadi frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, terus di sini SXI itu adalah peluang si X-nya kurang dari XI, gitu kan. Nah, di sini peluang X-nya kurang dari 44 berapa? Kan nggak ada 0, gitu kan. Peluang dari 49 berarti yang di atasnya, seperti ini, gitu ya. Jadi sekalipun yang berulang saya tulis di sini sebagai data tunggal. Nah, misalnya nanti yang 68 itu saya tulis aja menjadi di sininya 2, gitu kan. Nah, itu nggak masalah sebetulnya, gitu kan. Sekalipun nanti memang fungsi frekuensi kumulatifnya akan berubah, kemudian peluang kumulatifnya akan berubah, si ini juga akan berubah, tapi si nilai dari dihitungnya tidak akan berubah, gitu ya. Pada dasarnya akan sama, gitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian setelah kita dapat SXI-nya, kemudian selanjutnya itu adalah kita cari Z. Z itu berarti nilai bakunya. Nilai baku dari 44 itu berapa? Berarti kita cari median dan rata-rata dan standar deviasi. Di sini rata-rata saya pakai bantuan Excel itu kita pakai fungsi average, gitu kan. Kemudian standar deviasi kita pakai standar deviasi dari standar deviasi dari sampel di sini ya, gitu, seperti ini. Dapat hasilnya begini, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai Z. Z itu nilai baku itu adalah X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Untuk masing-masing nilai, dapat nilai Z-nya adalah sebagai berikut, seperti itu ya. Dapat hasilnya sebagai berikut seperti ini tersaji. Selanjutnya mencari peluang distribusi, peluang Z kurang dari ZI, gitu kan. Nah, peluang Z kurang dari ZI itu bisa dilakukan di Excel itu dengan bantuan norm dari standar normal S distribusi. Ini ya nilai Z, jadi kita pakai fungsi ini. Ininya diisi nilai Z, yang ini adalah kumulatif. Di sini kumulatifnya itu adalah true atau false, gitu kan. Nah, pilihan true atau false-nya itu seperti apa? Sebentar, saya coba bantu di sini. Nah, karena kita mau mencari nilainya nilai kumulatif, Anda bisa klik di sini, biasanya langsung ada informasinya. Oh ya, ini aja. Nah, di sini kumulatif itu kita pakai true kalau kita cari kumulatifnya. Kalau kita cari FKP-nya ya kita pakai false, gitu. Jadi true atau false itu akan menghasilkan nilai yang berbeda ya, nilai yang berbeda ya. Nah, di sini karena yang kita cari itu adalah nilai fungsi kumulatifnya, gitu kan, jelas berarti kita pakai S distribusi, kemudian di sininya true. Nah, kemudian kita cari selisih absolut dari FI dikurangi XI, gitu kan, absolut dari FI dikurangi SI ya. Terus kita tarik ke bawah. Setelah itu untuk nilai dapat dihitungnya adalah supremum, ya kan, berarti nilai maksimum dari yang tadi, gitu kan, yang selisih tadi. Dapat hasilnya adalah 0,075. Untuk Lily-Force dengan Kolmogorov-Smirnov dengan Lily-Force itu sama. Nah, kemudian kita cari nilai tabel dari Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita gunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Di sini tabel Kolmogorov-Smirnov seperti ini. Alfanya 0,05, kita cari N-nya 50.
N-nya 50 dapat 0,188, ya kan? Kemudian kalau untuk Lily force, ya kan, 0,05, berarti kita pakai yang ini. Di sini nggak ada, berarti kita pakai aturan yang ini, 0,886 dibagi dengan akar N. Dapat hasilnya adalah di sini. Apa namanya? Dapat hasilnya adalah 0,125. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Maaf, di sini tadi kita udah tahu ya bahwa di sini statistik ujinya 0,075, 0,075. Lalu selanjutnya ke kriteria pengujian. Di sini kita bandingkan L hitung dengan L tabel, di mana semua L hitung itu L hitung maupun D hitung itu kurang dari L tabel maupun D tabel, sehingga keputusannya adalah H0 diterima. Nah, karena H0 diterima gitu kan, maka dengan kata lain bahwa kita punya cukup bukti yang mendukung bahwa distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah tidak berbeda secara signifikan dari populasi secara teoritis, gitu ya. Oke, itu adalah proses pengujian normalitas data secara manual, gitu kan, dengan bantuan Excel, gitu kan, dengan bantuan Excel. Untuk metode Lily force dan Kolmogorov-Smirnov. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.